Kalau kamu bisa hilangkan tato di tubuhku, aku rela jadi istrimu sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang mantan preman jalanan yang sekujur tubuhnya terukir tato masa lalu, nekat mengoyak dagingnya sendiri dengan air keras demi memenuhi syarat pernikahan dari Junaidi, pria penjual kopi sederhana yang ia anggap sebagai malaikat tanpa dosa. Namun, ketika pengorbanan berdarah itu justru mengubahnya menjadi sosok penuh luka bakar yang melarikan diri dalam keputusasaan, sebuah rahasia besar akhirnya meledak di tengah badai. Pria yang menuntut lembaran bersih darinya itu ternyata menyembunyikan kanvas masa lalu yang jauh lebih buas dan kelam di balik kancing kemeja lusuhnya. Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe, kami doakan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Matahari siang itu bersinar terlampau terik, seolah sengaja ingin menguliti siapa saja yang berani berjalan di bawahnya. Udara terasa gerah, bercampur dengan debu jalanan dan aroma knalpot kendaraan yang saling bersahutan. Jenny mengusap keringat yang menetes di pelipisnya menggunakan punggung tangan. Gerakan sederhana itu membuat lengan jaketnya sedikit tersingkap, mengekspos ukiran tinta hitam berbentuk sulur mawar berduri yang melilit pergelangan tangannya. Lihat tuh, si preman pasar baru pulang. Gayamu sok suci pakai baju tertutup, padahal badannya penuh coretan. Bisikan itu tidak terlalu keras, namun cukup tajam untuk merobek gendang telinga Jenny. Suara tersebut berasal dari kumpulan ibu-ibu yang sedang duduk memilih sayur di depan warung kelontong. Mereka memelankan suara, tetapi sengaja menatap Jenny dengan raut wajah penuh penghakiman. Bibir mereka menyunggingkan senyum miring, sementara mata mereka memindai Jenny dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan jijik. Langkah kaki wanita berusia 28 tahun itu sempat terhenti sekian detik. Dadanya bergemuruh, ada rasa perih yang menjalar cepat ke ulu hati. Dulu, jika mendengar hinaan seperti ini, Jenny pasti sudah membalikan badan, melotot tajam, dan memaki balik siapapun yang berani mengusiknya. Ia bukan perempuan lemah. Bertahun-tahun hidup di kerasnya aspal jalanan, tergabung dalam geng motor, hingga terjerumus dalam lubang kelam dunia malam, membuat hati Jenny sekeras batu karang. Namun, itu dulu. Sekarang, semuanya telah berbeda. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, mempercepat langkah kakinya sambil menarik ujung jaket jeans memudarnya agar menutupi pergelangan tangan secara sempurna. Udara panas yang membakar kulitnya tidak sebanding dengan rasa malu yang membakar jiwanya. Jenny hanya ingin berubah. Ia lelah bangun setiap pagi dengan rasa hampa. Ia ingin hidup tenang, mencari pekerjaan yang halal, dan mungkin, jika Tuhan masih mau mendengarkan doanya yang kotor, ia ingin merasakan salat tanpa harus menangis membayangkan dosa-dosanya. Namun, masyarakat tidak pernah peduli pada niat baik seseorang yang masa lalunya sudah terlanjur cacat di mata mereka. Bagi penduduk kampung ini, Jenny adalah parasit. Tato naga yang mengintip di kerah lehernya, atau gambar tengkorak di lengan kirinya, adalah label permanen bahwa ia adalah wanita rusak yang tidak pantas bergaul dengan warga baik-baik. Lelah berjalan kaki dari pabrik konveksi, tempat ia baru saja ditolak bekerja untuk ke-7 kalinya dalam bulan ini, Jenny memutuskan berhenti di sebuah warung kopi tenda yang tampak sepi. Kepalanya pening. Ia butuh sesuatu untuk menenangkan tenggorokannya yang kering kerontang. Warung itu sangat sederhana, hanya beralaskan terpal biru yang sudah robek di beberapa bagian, dengan gerobak kayu kusam berisi beberapa renteng kopi saset dan gorengan yang mulai mendingin. Di balik gerobak, berdiri seorang pria berkulit legam dengan kaos oblong putih yang sudah menguning di bagian kerahnya. Pria itu sedang sibuk mengelap gelas kaca menggunakan serbet kain. "Es teh manis satu, Bang," ucap Jenny pelan, menarik kursi plastik berwarna merah yang salah satu kakinya sudah agak bengkok. Ia duduk dengan lemas, menyandarkan punggungnya pada tiang bambu penyangga tenda. Ia terlalu lelah untuk mempedulikan sekeliling. Pria itu menoleh. Wajahnya tidak setampan artis televisi, namun ada garis ketegasan yang terbentuk di rahangnya. Rambutnya dipotong cepak rapi, meski tubuhnya kurus. Ia mengangguk pelan. "Siap, Mbak."
Tunggu sebentar ya, es batunya saya pecahin dulu. Suara pria itu berat namun terdengar ramah. Tidak ada nada menghakimi, tidak ada tatapan curiga yang biasa Jenny terima ketika memasuki sebuah tempat baru. Pria itu sibuk memecah es batu dengan palu kecil, memasukkannya ke dalam gelas, lalu menuangkan teh pekat yang aromanya langsung menguar di udara panas. Beberapa menit kemudian, segelas es teh manis diletakkan di atas meja kayu di hadapan Jenny, bersama dengan sepiring kecil tempe mendoan. Mendoannya kebetulan baru matang sejam yang lalu. "Mbak, masih lumayan anget buat ganjel perut," ucap pria itu sambil tersenyum tulus. Jenny mendongak, menatap mata pria di hadapannya. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada pandangan jijik yang tertuju pada leher Jenny. Meskipun saat ia mendongak, kerah bajunya sedikit bergeser dan memperlihatkan ujung tato di tulang selangkanya. Pria itu memandang mata Jenny tepat di maniknya, memperlakukannya layaknya pelanggan terhormat, layaknya manusia biasa. "Makasih." Jenny membalas dengan suara serak. Tangannya yang sedikit gemetar meraih gelas dingin tersebut. Udara sejuk dari embun gelas menjalar di telapak tangannya, sedikit menenangkan gejolak di dadanya. "Panas banget ya cuaca hari ini. Kayaknya kalau ditaruh telur di aspal bisa langsung matang," kekeh pria itu, mencoba mencairkan suasana. Ia kembali ke balik gerobaknya, menata botol-botol kecap dan saus. "Nama saya Junaidi, Mbak. Orang-orang sini biasa manggil Jun. Mbak warga baru di daerah sini? Rasanya saya jarang lihat." Jenny meneguk es tehnya perlahan, merasakan cairan manis itu membasahi tenggorokannya yang sakit menahan tangis sejak tadi. Ia menelan ludah sebelum menjawab, "Saya Jenny. Udah lumayan lama ngontrak di ujung gang sebelah, Bang. Cuma emang jarang keluar siang-siang begini." Junaidi mengangguk paham. "Oh, gang dekat pohon beringin itu ya? Iya, lumayan jauh jalan ke sini. Kalau butuh kopi atau teh buat teman santai, mampir aja ke sini, Jen. Warung saya buka sampai tengah malam. Biar sepi begini, yang penting kopinya nikmat." Ia tertawa pelan, menertawakan warungnya sendiri yang memang sepi pengunjung. Jenny menatap Junaidi dalam diam. Entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Pakaiannya lusuh, tempat usahanya jauh dari kata mewah. Namun aura kedamaian memancar kuat dari sosoknya. Saat tersenyum, mata Junaidi ikut melengkung hangat. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir sejak Jenny memutuskan untuk hijrah dan meninggalkan masa lalunya, ia merasa dihargai. Ia tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Ia tidak perlu menarik jaketnya kuat-kuat untuk menutupi kulitnya. Di warung tenda yang reot itu, bersama aroma teh yang sederhana dan suara lalu lalang kendaraan yang bising, Jenny menemukan sebuah oase kecil. Ia menemukan seseorang yang memandangnya sebagai Jenny, bukan sebagai wanita bertato yang menjijikkan. Dan pertemuan sore itu, tanpa Jenny sadari, adalah awal mula dari sebuah badai perasaan yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. 2 minggu telah berlalu sejak sore yang terik itu. Warung tenda biru milik Junaidi kini berubah menjadi satu-satunya tempat persembunyian Jenny dari dunia yang kejam. Setiap kali ia lelah menyusuri jalanan kota untuk mencari lowongan pekerjaan, yang selalu berujung pada penolakan mentah-mentah begitu manajer melihat sekilas tinta di pergelangan tangannya, Jenny akan melangkah gontai menuju warung tersebut. Di sanalah ia menemukan sepotong kewarasan yang tersisa. Junaidi tidak pernah banyak bertanya. Pria itu tampaknya memiliki radar emosi yang sangat peka. Ketika Jenny datang dengan wajah kusut dan mata sembab, Junaidi hanya akan menyodorkan segelas teh hangat atau kopi hitam pekat, lalu membiarkan wanita itu duduk di sudut favoritnya sampai perasaannya membaik. Sesekali mereka mengobrol ringan tentang cuaca, harga sembako yang naik, atau kucing jalanan yang sering mampir meminta sisa makanan. Obrolan sederhana yang justru membuat Jenny merasa normal. Sore ini, langit mendadak berubah kelabu pekat. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah yang menandakan hujan lebat akan segera tumpah ruah. Junaidi tampak kewalahan mengikat ujung terpal warungnya yang berkibar hebat di terpa angin. Melihat hal itu, Jenny tidak tinggal diam. Ia segera beranjak dari kursi plastiknya, berlari kecil menghampiri sisi kanan tenda untuk membantu menarik tambang plastik yang terlepas dari tiang bambu.
Hujan pertama mulai turun, rintiknya langsung menderas dalam hitungan detik. Tarik ke bawah, Jen. Ikatkan kepaku yang ada di gerobak. Seru Junaidi di tengah gemuruh suara hujan yang menghantam atap terpal. Jenny mengangguk, mengerahkan seluruh tenaganya menarik tambang tersebut. Namun nahas, saat ia menunduk untuk mengaitkan tali, ujung lengan jaket jeans tebalnya tersangkut pada kawat besi yang mencuat tajam dari sisi gerobak. Tarikan paksa yang Jenny lakukan membuat kawat itu merobek jahitan jaketnya dari pergelangan hingga mendekati siku. Ah! Jenny memekik tertahan. Bukan karena rasa sakit, melainkan karena kaget. Hujan lebat langsung mengguyur lengan kirinya yang kini terekspos sempurna. Karena panik jaketnya akan semakin robek dan rusak, Jenny secara refleks melepaskan jaket basah tersebut, menyisakan kaos oblong berlengan pendek berwarna hitam yang membalut tubuhnya. Detik itu juga, waktu seakan berhenti berputar bagi Jenny. Suara derasnya hujan mendadak pudar dari pendengarannya, digantikan oleh detak jantungnya sendiri yang berpacu liar. Tanpa benteng jaket tebalnya, seluruh kanvas masa lalu di kulit Jenny terpampang nyata. Lengan kirinya dipenuhi ukiran tengkorak yang menyeringai di antara belitan ular kobra. Di lengan kanannya, motif api menjalar hingga ke pangkal leher, menyambung dengan tato naga yang melingkar garang di tulang selangkanya. Kulitnya yang putih pucat membuat kontras tinta hitam dan merah itu terlihat semakin mengintimidasi, kotor, dan liar. Jenny terpaku. Napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak ngeri menatap Junaidi yang kini berdiri hanya 1 meter di hadapannya. Pria itu baru saja selesai mengikat sisi terpal yang lain, dan kini pandangannya jatuh tepat pada kedua lengan Jenny. Habislah sudah, batin Jenny menjerit pilu. Dia pasti akan mengusirku. Dia pasti merasa jijik. Sama seperti orang lain. Sama seperti majikan-majikan yang menolakku. Sama seperti ibu-ibu di pasar. Jenny menundukkan kepalanya dalam-dalam, memeluk tubuhnya sendiri yang mulai menggigil bukan karena air hujan, melainkan karena ketakutan yang teramat sangat. Ia memejamkan mata, bersiap menerima kalimat makian, atau tatapan merendahkan yang sudah sangat dihafalnya di luar kepala. Ia bahkan sudah mengambil langkah mundur, bersiap untuk berlari menembus hujan dan tidak akan pernah kembali lagi ke tempat ini. Namun, yang terjadi selanjutnya justru menghancurkan seluruh ekspektasi Jenny. Tidak ada makian, tidak ada tatapan jijik. Terdengar suara langkah kaki mendekat, disusul oleh sehelai handuk kecil yang kering dan bersih tersampir lembut di atas kepalanya. Keringkan rambutmu, Jen. Nanti kamu bisa demam kalau dibiarkan basah begitu. Suara berat Junaidi terdengar begitu tenang, datar, dan hangat. Sama seperti biasanya. Tidak ada nada bergetar atau perubahan intonasi. Jenny mendongak perlahan, matanya yang mulai berkaca-kaca menatap pria itu dengan penuh ketidakpercayaan. Junaidi sudah membalikan badan, kembali ke balik gerobaknya, sibuk menyeduh air panas ke dalam 2 gelas kaca. Abang gak lihat? Suara Jenny bergetar hebat. Ia menunjuk lengannya sendiri dengan tangan gemetar. Ini badanku kotor, Bang. Aku ini preman. Mantan orang jalanan. Badanku penuh coretan dosa. Abang gak jijik lihat perempuan kayak aku ada di warung abang? Gerakan tangan Junaidi yang sedang mengaduk kopi terhenti sejenak. Ia membalikan tubuhnya, menatap Jenny dengan tatapan yang sangat dalam. Tidak ada penghakiman di sana, hanya ada sebersit empati yang begitu tulus, hingga membuat pertahanan Jenny perlahan runtuh. Pria itu berjalan mendekat, meletakkan secangkir kopi hitam yang mengepulkan asap tipis di atas meja, tepat di depan Jenny. Ia lalu duduk di kursi seberang, membiarkan keheningan menguasai suasana sejenak, ditemani alunan melodi hujan yang jatuh di atas aspal. Jen, panggil Junaidi lembut. Kamu tahu bedanya gelas kaca yang bersih sama gelas kaca yang penuh debu? Jenny hanya diam, air mata mulai menetes membasahi pipinya. Ia menggeleng pelan. Gelas yang kotor karena debu, asalkan isinya air putih yang jernih, dia tetap bisa menghilangkan dahaga orang yang meminumnya. Debu di luarnya bisa dicuci, tapi gelas kristal yang mengkilap, kalau isinya racun, dia tetap akan membunuh orang. Junaidi tersenyum tipis. Tato di tubuhmu itu cuma tinta di atas kulit. Itu cuma sampul buku dari masa lalu yang mungkin gak mau kamu ingat lagi.
Tapi isi hatimu, niatmu buat cari kerja halal tiap hari, caramu mandang orang lain, itu air jernihnya, Jen. Saya nggak minum dari kulitmu. Saya menghargai kamu sebagai manusia. Tangis Jenny akhirnya pecah. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan yang penuh ukiran mengerikan itu, terseduh-seduh meluapkan rasa sesak yang bertahun-tahun ia pendam sendirian. Selama ini, masyarakat menilainya hanya dari ketebalan tinta di tubuhnya. Mereka menganggapnya racun hanya karena penampilannya yang tidak sesuai dengan norma. Namun Junaidi, pria miskin penjual kopi pinggir jalan ini, berhasil melihat jauh menembus lapisan kulitnya. Aku capek, Bang. Rintih Jenny di sela tangisnya yang memilukan. Aku cuma mau hidup normal. Tapi bayangan masa laluku terukir mati di badanku. Mereka nggak kasih aku kesempatan buat tobat. Aku merasa nggak pantas buat siapa-siapa. Junaidi menghela napas panjang. Ada raut duka yang melintas sekejap di matanya, sebuah luka tak kasat mata yang tersembunyi dengan sangat rapi, namun segera ia tutupi dengan senyum teduh. Ia menyodorkan kotak tisu ke arah Jenny. Semua orang punya masa lalu yang gelap, Jen. Beberapa orang masa lalunya tertulis di kulit seperti kamu, jadi semua orang bisa lihat dan menghakimi. Tapi lebih banyak orang yang masa lalunya tertulis di dalam hati dan disembunyikan rapat-rapat di balik baju bagus mereka, ucap Junaidi penuh makna. Kamu nggak kotor. Kamu cuma sedang berjalan di lorong yang gelap, dan butuh waktu buat sampai ke ujung yang terang. Minum kopimu, mumpung masih hangat. Jenny menyeka air matanya dengan handuk kecil yang diberikan Junaidi. Hatinya terasa luar biasa ringan. Tembok es tebal yang selama ini membeku di dadanya, perlahan mencair oleh secangkir kopi dan tatapan tanpa syarat dari pria di hadapannya. Sore itu, di tengah hujan badai yang melanda kota, benih cinta dan rasa percaya mulai tumbuh kuat di dalam hati Jenny, mengikatkan takdirnya pada Junaidi tanpa ia sadari akan ada ujian besar yang menanti di depan mata. Semenjak kejadian di sore yang diguyur hujan lebat waktu itu, ada sesuatu yang mekar di dalam dada Jenny. Perasaan hangat yang perlahan mengusir hawa dingin dari masa lalunya. Kata-kata Junaidi terus terngiang di telinganya, menjelma menjadi mantra penguat setiap kali ia menatap cermin dan melihat ukiran tinta yang menodai kulitnya. Pria sederhana penjual kopi itu telah menanamkan sebuah bibit keberanian yang selama ini layu sebelum sempat tumbuh. Minggu pagi itu, langit cerah tanpa awan menggantung di atas kota. Jenny menghitung sisa uang simpanannya dari upah serabutan melipat kardus minggu lalu. Ia melangkahkan kaki menuju pasar terdekat, bukan untuk mencari masalah seperti di masa lampau, melainkan membeli sepotong pakaian yang tak pernah terbayangkan akan ia kenakan. Sebuah gamis panjang berwarna merah marun dan sehelai hijab instan hitam yang cukup lebar untuk menutupi dada serta punggungnya. Sesampainya di kamar kontrakan yang sempit, Jenny berdiri mematung di depan cermin lemari plastiknya. Tangannya gemetar saat menyarungkan kain panjang itu ke tubuhnya, memastikan kerah gamis tersebut menutup rapat hingga ke pangkal leher, menyembunyikan kepala naga yang biasa mengintip nakal. Ia lalu mengenakan hijabnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, bayangan wanita liar yang menakutkan itu sirna. Digantikan oleh sosok perempuan biasa yang tampak tenang, anggun, dan jauh dari kata berandalan. Air mata haru menetes pelan dari sudut matanya. Tuhan, apa aku masih pantas? Bisiknya parau pada pantulan dirinya sendiri. Hari itu, ada jadwal kajian rutin ibu-ibu di Masjid Al-Ikhlas, tak jauh dari lingkungan tempatnya tinggal. Berbekal tekad yang sudah bulat dan pakaian barunya, Jenny memberanikan diri melangkah keluar rumah. Jantungnya berdegup kencang, lebih kencang daripada saat ia dulu harus ikut balapan liar di jalanan aspal. Setiap langkah menuju pekarangan masjid terasa amat berat. Ia menundukkan pandangan, membalas sapaan beberapa warga dengan senyum canggung. Menariknya, dengan pakaian tertutup itu, banyak orang yang tidak menyadari bahwa ia adalah jenis si wanita bertato. Mereka membalas senyumnya layaknya kepada jemaah biasa. Perasaan diterima ini membuat Jenny sedikit bernapas lega. Ia memilih duduk di saf paling belakang, bersandar pada dinding keramik masjid yang sejuk. Lantunan ayat suci dan ceramah dari ustazah di depan sana terdengar begitu menggetarkan hati. Tema hari itu tentang taubat nasuha, sebuah kebetulan yang dirasa Jenny sebagai jawaban langsung dari langit atas keraguannya.
Berkali-kali ia harus mengusap air mata yang jatuh membasahi pipi, merasa setiap kalimat ceramah itu ditujukan langsung untuk memeluk jiwa usangnya yang penuh dosa. Kajian berlangsung hikmat selama hampir 2 jam. Setelah doa penutup dibacakan, suasana berubah santai. Panitia mulai membagikan kotak kue dan air mineral. Didorong oleh rasa ingin berbaur dan berbuat baik, Jenny bangkit dari duduknya. Ia berniat membantu membagikan tumpukan air gelas mineral yang masih berada di dalam kardus dekat pintu masuk. "Mari, Bu, saya bantu bagikan," ucap Jenny ramah, mencoba mengambil alih beberapa gelas dari tangan seorang ibu berbaju hijau pupus. Namun malang tak dapat ditolak. Saat Jenny menjulurkan kedua tangannya untuk menerima tumpukan gelas tersebut, lengan gamisnya yang kebesaran merosot turun hingga ke siku. Gerakan refleks itu menyingkap rahasia yang sejak tadi ia sembunyikan rapat-rapat. Tinta hitam dan merah menyala berupa ukiran tengkorak dan ular kobra terpampang jelas di bawah terangnya lampu masjid. Ibu berbaju hijau itu tersentak kaget. Matanya membelalak lebar, tangannya refleks menarik diri hingga beberapa gelas air mineral jatuh berserakan ke lantai karpet. "Astagfirullahaladzim," jerit ibu itu cukup keras, mengundang perhatian seluruh jemaah yang ada di ruangan. "Loh, ini kan Jenny, preman ujung gang itu kan?" Suasana yang tadinya hangat mendadak berubah tegang. Puluhan pasang mata kini tertuju pada sosok Jenny yang mematung di tempat. Bisik-bisik mulai terdengar, berdengung bagai kawanan lebah yang mengamuk. Beberapa ibu-ibu bahkan terang-terangan beringsut mundur, menjauhkan diri seolah Jenny membawa wabah penyakit menular. Ya ampun, berani-beraninya masuk masjid, pakai jilbab lagi, mau nipu siapa kamu? Cibir seorang wanita parubaya dari barisan tengah, suaranya sengaja dikeraskan. Iya, badannya penuh coretan maksiat begitu. Apa sah wudhu dan salatnya? Bikin kotor tempat suci aja. Tempat ini buat orang beribadah. Bak, bukan buat ajang tebar pesona atau nyari sumbangan. Timpal yang lain tak kalah pedas. Jenny tercekat. Lidahnya seketika keluh. Ia buru-buru menarik turun lengan gamisnya, memeluk dadanya sendiri dengan perasaan hancur yang tak terlukiskan. Dulu, jika dihadapkan pada situasi seperti ini, ia pasti sudah mengamuk, memecahkan barang, atau memaki balik. Namun sekarang, yang tersisa di hatinya hanyalah rasa sakit yang luar biasa dalam. Niat sucinya diinjak-injak begitu saja. Usahanya untuk mendekat pada Sang Pencipta ditampar oleh kenyataan bahwa manusia di sekitarnya menganggapnya sebagai kotoran yang tak layak didaur ulang. Tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri, Jenny menunduk dalam, menerobos kerumunan ibu-ibu yang masih mencibirnya, lalu berlari keluar dari area masjid. Ia memacu langkahnya secepat mungkin, tak peduli ujung gamisnya terseret debu jalanan. Air matanya tumpah sederas hujan badai. Dadanya sesak, seakan pasokan oksigen di udara tiba-tiba raib. Pikirannya kosong, langkah kakinya secara naluriah membawanya ke satu-satunya tempat di dunia ini yang bersedia menerimanya. Warung kopi Tenda Biru. Siang itu, Junaidi sedang membersihkan meja saat melihat sosok berbaju marun dan berhijab hitam berlari ke arah warungnya sambil terisak hebat. Awalnya ia tak mengenali sosok itu, sampai wanita tersebut ambruk di kursi sudut dan menenggelamkan wajahnya di atas meja, menangis sejadi-jadinya. "Jenny?" panggil Junaidi ragu. Terkejut melihat perubahan penampilan wanita itu, namun rasa khawatirnya jauh lebih besar melihat kondisi Jenny yang hancur berantakan. Junaidi segera menutup bagian depan warungnya dengan terpal agar privasi Jenny terjaga dari pandangan orang lalu lalang. Ia menyeduhkan segelas air teh hangat, meletakkannya pelan di dekat tangan wanita itu, lalu duduk menemani dalam keheningan yang cukup lama. Ia membiarkan Jenny meluapkan emosinya hingga tangisannya mereda menjadi isakan kecil. "Mereka benci aku, Bang?" rintih Jenny tanpa mengangkat wajahnya. Suaranya serak dan putus asa. "Masjid aja nggak mau nerima aku. Mereka bilang aku bikin kotor rumah Tuhan. Percuma aku pakai baju begini, percuma aku mau tobat. Sampah ya bakal tetap jadi sampah, kan?" Mendengar kalimat putus asa itu, rahang Junaidi mengeras. Ada rasa sakit yang ikut menjalar di dadanya melihat wanita setegar Jenny kini hancur hanya karena lisan tajam manusia. "Jen, angkat kepalamu," pinta Junaidi lembut namun tegas. Perlahan, Jenny mendongak.
Matanya merah bengkak, hidungnya berair, dan wajahnya tampak sangat kelelahan. Junaidi menatap lurus ke dalam mata Jenny, menyalurkan ketenangan melalui sorot matanya yang teduh. Dengar saya baik-baik. Masjid itu rumah Tuhan. Dan yang berhak menentukan siapa yang boleh bertamu ke sana itu cuma Tuhan, bukan manusia. Mereka yang ngusir kamu itu cuma kebetulan lagi numpang ibadah di sana. Tuhan gak pernah mengusir hambanya yang datang merangkak sambil menangis minta ampun. Jenny terdiam, mencerna setiap kata yang keluar dari bibir pria di hadapannya. Pakaian yang kamu pakai hari ini, niat langkah kakimu dari rumah ke masjid, itu sudah dicatat sebagai kebaikan. Jen, lanjut Junaidi, nada suaranya semakin melembut. Manusia memang paling pintar jadi hakim buat dosa orang lain, tapi lupa jadi pengacara buat dosanya sendiri. Kamu nggak perlu pembelaan mereka. Kamu cuma butuh penerimaan dari diri kamu sendiri, dan dari Tuhan. Entah sihir macam apa yang dimiliki Junaidi. Namun kata-kata pria itu selalu berhasil menjadi penawar bagi racun yang disuntikan dunia ke dalam nadi Jenny. Hati yang tadinya remuk redam, kini perlahan terasa direkatkan kembali. Junaidi tersenyum hangat, menggeser gelas teh itu lebih dekat ke arah Jenny. Minum dulu tehnya. Menurut saya, kamu kelihatan sangat cantik pakai baju tertutup begitu. Jangan dilepas cuma karena omongan orang yang gak tahu betapa kerasnya usahamu buat berubah. Ya. Wajah Jenny memanas, rona merah samar menjalar di pipinya yang basah oleh air mata. Pujian sederhana itu terasa lebih berharga dari perhiasan manapun. Di bawah atap terpal biru yang sederhana, di hadapan seorang pria penjual kopi yang tak punya harta berlebih, Jenny menyadari satu hal. Ia telah jatuh cinta. Langkah pertamanya menuju terang mungkin sempat tersandung batu besar. Namun Junaidi berdiri di sana, mengulurkan tangan untuk membantunya bangkit dan memastikan ia tidak berjalan sendirian lagi. Bulan berganti, membawa serta perubahan yang terasa begitu magis dalam kehidupan Jenny. Warung kopi tenda biru milik Junaidi kini bukan sekadar tempat pelarian, melainkan sudah menjadi semacam rumah kedua baginya. Setiap sore, setelah lelah mencari pekerjaan serabutan atau sekadar memilah barang bekas untuk dijual ke pengepul, Jenny akan singgah di sana. Ia tak lagi sekadar duduk diam sebagai pembeli yang menunggu dilayani. Tangan-tangannya yang tersembunyi di balik lengan gamis panjang kini lebih luas mencuci gelas-gelas kotor, mengelap meja kayu yang lengket, atau menata toples berisi jajanan pasar. Junaidi tidak pernah memintanya melakukan semua itu. Namun Jenny mengerjakannya dengan senang hati. Ada kehangatan yang mengalir di nadinya setiap kali melihat senyum berterima kasih dari pria tersebut. Junaidi adalah pelabuhan tenangnya. Pria itu mengajarinya banyak hal tentang kesabaran, tentang bagaimana menulikan telinga dari cemoohan tetangga yang pedas, dan yang terpenting, tentang bagaimana menghargai diri sendiri. Perlahan tapi pasti, Jenny mulai berani menatap pantulan dirinya di cermin tanpa rasa benci. Ia mulai rutin beribadah di kamar kontrakannya yang sempit, menangis sesenggukan di atas sajadah usang, memohon ampunan pada Sang Pencipta yang perlahan terasa semakin dekat di hatinya. Malam itu, angin berhembus cukup dingin menusuk tulang. Jam dinding kusam di sudut warung sudah menunjukkan pukul 11 malam. Jalanan beraspal di depan mereka telah sepi dari lalu lalang kendaraan. Junaidi sedang menurunkan separuh terpal untuk menghalau angin malam, bersiap menutup kedai kecilnya, sementara Jenny baru saja selesai membilas tumpukan piring kecil bekas alas gorengan. Suasana begitu hening, hanya terdengar suara jangkrik yang bernyanyi di balik semak-semak pinggir jalan. Junaidi mencuci tangannya, lalu mengeringkannya menggunakan serbet sebelum berjalan menghampiri Jenny. Pria itu menarik sebuah kursi plastik, duduk tepat berhadapan dengan wanita yang sedang sibuk mengelap meja tersebut. "Jen, duduk sebentar. Ada hal penting yang mau aku bicarakan." Suara Junaidi terdengar lebih berat dan serius dari biasanya. Mendengar intonasi yang berbeda itu, pergerakan tangan Jenny terhenti. Jantungnya tiba-tiba berdegup sedikit lebih cepat. Ia meletakkan kain lap ke pinggir meja, lalu menarik kursi dan duduk dengan sikap canggung. "Ada apa, Bang? Warungnya mau tutup lebih awal besok? Atau ada bahan yang kurang buat aku beliin ke pasar besok pagi?" Tanyanya mencoba memecah ketegangan yang mendadak mengudara di antara mereka. Junaidi menggeleng pelan. Matanya yang teduh menatap lurus ke dalam manik mata Jenny, mencari kedalaman yang selama ini selalu memancarkan luka.
Namun malam ini, pria itu melihat secercah binar harapan di sana. Bukan soal warung, ucap Junaidi pelan. Ia menarik napas panjang, seolah sedang mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki di dalam dada. Ini soal kita, Jen. Napas Jenny seakan berhenti berdetak selama sekian detik. Kita? Cicitnya nyaris tak terdengar. Ya, kita. Junaidi tersenyum tipis, meredam rasa gugupnya sendiri. Selama beberapa bulan belakangan ini, aku memperhatikan semua perubahanmu. Aku melihat bagaimana kerasnya usahamu buat kembali ke jalan yang benar. Aku bangga sama kamu. Dan, di luar semua itu, aku merasa hidupku jauh lebih berwarna sejak kamu datang ngebantuin di sini. Aku ini cuma laki-laki miskin, Jen. Hartaku cuma gerobak kopi ini dan niat baik untuk bekerja keras. Aku nggak punya kemewahan buat ditawarkan ke kamu. Junaidi menjeda kalimatnya, membiarkan udara malam menyerap setiap kata yang baru saja ia lepaskan. Jenny menahan napas, tangannya meremas ujung gamisnya sendiri di bawah meja dengan perasaan campur aduk. Kalau kamu bersedia, aku ingin membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius. Aku ingin menikahimu, Jen. Aku ingin jadi orang yang pasang badan di depan saat dunia menghinamu. Aku mau kita berjuang sama-sama, membangun keluarga yang benar, yang diridai. Lanjut Junaidi dengan suara yang mantap tanpa keraguan sedikitpun. Air mata seketika menggenang di pelupuk mata Jenny. Rasanya seperti ada ribuan kembang api yang meledak di dalam dadanya. Ia, wanita mantan preman jalanan yang tubuhnya penuh coretan dosa, dilamar oleh seorang pria berhati malaikat? Ini adalah keajaiban yang bahkan tak pernah berani ia selipkan dalam doa-doanya yang paling nekat sekalipun. Bibir Jenny bergetar hebat. Ia ingin langsung mengangguk, mengiyakan ajakan itu detik ini juga tanpa berpikir panjang. Namun, sebelum satu kata persetujuan meluncur dari bibirnya, Junaidi kembali bersuara. Kali ini, nadanya terdengar jauh lebih hati-hati, menyiratkan sebuah ketegasan yang tak bisa ditawar. Tapi, Jen, ada satu hal yang harus aku minta darimu sebelum kita melangkah ke pelaminan, ucap Junaidi, tatapannya kini turun ke arah pergelangan tangan Jenny yang tertutup kain rapat. Perasaan Jenny mendadak tidak enak. Euforia yang baru saja membumbung tinggi ke angkasa seakan ditarik paksa kembali menghantam bumi. Syarat apa, Bang? Junaidi menelan ludah sebelum menjawab, aku ingin kita benar-benar memulai lembaran baru yang bersih. Tanpa sisa-sisa bayangan kelam di masa lalu. Kalau kita menikah nanti, aku nggak mau anak-anak kita kelak melihat ibunya dipenuhi cap dari jalanan. Aku nggak mau kamu terus-terusan jadi bahan gunjingan tetangga atau ditolak kerja cuma karena fisikmu. Jadi, syaratku cuma satu, aku ingin kamu menghapus semua tatoum. Bagaikan hantaman godam tak kasat mata yang meremukkan dadanya dengan telak. Napas Jenny tercekat, paru-parunya seakan lupa bagaimana caranya menarik oksigen dari udara. Matanya terbelalak menatap Junaidi dengan pandangan kosong. Kata-kata pria itu bergema berulang kali di kepalanya bagai kaset rusak. Menghapus semua tatoum. Ngapus tato, Bang? Suara Jenny bergetar, keluar berupa bisikan parau yang menyayat hati. Junaidi mengangguk pelan. Iya, Jen. Dihapus bersih. Aku tahu ini nggak gampang. Tapi ini demi masa depan kita. Demi anak-anak kita nanti. Aku pengen kamu lepas seutuhnya dari bayang-bayang masa lalumu. Biar orang-orang di luar sana bungkam dan gak punya alasan lagi buat merendahkan istriku. Jenny mematung. Tubuhnya mendadak terasa sedingin es. Syarat itu terdengar begitu sederhana di lidah Junaidi. Namun bagi Jenny, itu adalah vonis mati yang mencekik lehernya. Pria itu tidak tahu seberapa banyak tinta yang tersembunyi di balik pakaian tertutupnya. Bukan cuma di pergelangan tangan atau leher. Tato itu merayap liar di punggungnya, melingkar di pinggangnya, dan menutupi hampir separuh dadanya. Biaya untuk menghapus satu tato berukuran kecil menggunakan terapi laser saja sudah memakan dana jutaan rupiah. Dari mana ia akan mendapatkan uang puluhan juta untuk membersihkan seluruh tubuhnya? Belum lagi rasa sakitnya. Jenny pernah mendengar dari teman-teman jalanannya dulu, bahwa rasa sakit menghapus tato jauh lebih menyiksa ribuan kali lipat dibandingkan saat membuatnya. Daging akan terasa seperti dibakar hidup-hidup, melepuh, dan berdarah.
Tapi yang paling menghancurkan hati Jenny bukanlah soal biaya mahal atau rasa sakit fisik yang membayangi, melainkan fakta bahwa pria yang ia pikir menerimanya apa adanya, ternyata masih merasa terganggu dengan masa lalunya. Syarat itu seolah menjadi tamparan keras bahwa di mata Junaidi pun, ia masih belum cukup bersih. Ia masih kotor. Ia masih harus diperbaiki untuk pantas bersanding di sebelah pria itu. Bang! Jenny menunduk, air matanya tak terbendung lagi, jatuh menetes membasahi punggung tangannya. Tato di badanku banyak sekali, Bang. Biayanya mahal. Rasanya sakit banget. Aku nggak punya uang sebanyak itu. Kita bisa cari uangnya sama-sama, Jen. Kita kumpulkan pelan-pelan dari hasil warung ini. Aku bakal kerja jauh lebih keras. Yang penting kamu ada niat dan kemauan buat bersihin itu semua. Aku cuma pengen yang terbaik buat kamu, buat kita. Bujuk Junaidi, mencoba meraih jemari Jenny yang berada di atas meja. Namun wanita itu perlahan menarik tangannya mundur. Penolakan halus itu membuat Junaidi tertegun. Akhirnya, abang udah nerima aku apa adanya. Isak Jenny pelan, suaranya syarat akan kekecewaan yang mendalam. Aku kira abang beda dari orang-orang di luar sana yang cuma bisa nilai aku dari kulit luar. Tapi ternyata, abang juga malu punya calon istri bertato. Bukan begitu maksudku, Jen. Aku sama sekali nggak malu. Bantah Junaidi cepat, nada suaranya sedikit meninggi karena panik menyadari kesalahpahaman tersebut. Aku cuma mau melindungimu dari mulut jahat orang-orang. Aku nggak mau lihat kamu nangis lagi cuma karena diusir dari masjid atau ditolak kerja. Namun penjelasan Junaidi tak lagi bisa dicerna oleh akal sehat Jenny yang sudah terlanjur kalut dan terluka. Syarat itu terasa terlalu menyesakkan dada. Sebuah dinding tebal mendadak kembali terbangun di antara mereka. Lebih tinggi dan lebih kokoh dari sebelumnya. Jenny merasa dihadapkan pada pilihan yang sungguh mustahil. Melepaskan satu-satunya pria yang mencintainya, atau menyiksa dirinya sendiri demi memenuhi standar kesucian yang pria itu inginkan. Jenny bangkit berdiri dengan tubuh yang masih bergetar hebat. Ia meraih tas kain lusuhnya dengan tergesa-gesa. Beri aku waktu, Bang. Otakku buntu. Aku nggak bisa mikir apa-apa malam ini. Ucapnya lirih tanpa berani menatap wajah Junaidi lagi. Tanpa menunggu balasan dari pria itu, Jenny berbalik badan dan melangkah pergi menembus gelapnya malam. Sepanjang perjalanan menuju rumah kontrakannya, Jenny menangis sejadi-jadinya. Langkah kakinya terseret berat di atas aspal yang berdebu. Setiap tiang lampu jalan yang ia lewati seakan menjadi saksi bisu betapa hancurnya perasaan wanita tersebut. Di bawah temaram cahaya lampu jalanan, bayangan tubuhnya memanjang, terlihat begitu kesepian dan rapuh. Jenny merengkuh tubuhnya sendiri, menyadari bahwa menghapus tato bukan sekadar menghilangkan warna di atas kulit, melainkan mengoyak paksa identitasnya, rasa sakitnya, dan semua kenangan buruk yang telah membentuknya menjadi manusia yang tangguh. Sanggupkah ia menahan siksaan luar biasa itu demi seorang Junaidi? Ataukah ia memang ditakdirkan untuk hidup sendirian dalam bayang-bayang kelam ini selamanya? Malam itu, tidur Jenny ditemani oleh mimpi buruk dan isak tangis yang tak kunjung mereda. 3 malam berturut-turut, kamar kontrakan berukuran 3x4 meter itu menjadi saksi bisu peperangan batin yang nyaris membuat kewarasan Jenny berada di ambang batas. Ia mengurung diri, menolak keluar rumah meskipun perutnya berbunyi nyaring meminta jatah makanan. Ponsel bututnya berkali-kali bergetar menampilkan nama Junaidi di layar, namun tak satupun panggilan itu ia jawab. Wanita tersebut terlalu sibuk bergulat dengan rasa takut, harga diri, dan cinta yang saling tumpang tindih mengoyak kewarasannya. Di bawah temaram lampu bohlam kuning yang berkedip redup, Jenny menatap pantulan dirinya pada cermin lemari plastik yang sudah retak di bagian sudutnya. Ia menelusuri ukiran ular kobra di lengan kirinya menggunakan ujung jari yang gemetar. Tato ini dibuatnya saat ia berusia 19 tahun, sebagai lambang pemberontakan setelah diusir dari rumah oleh ayah tirinya. Lalu, jarinya berpindah ke dada atas, menyentuh gambar api yang menjalar liar, tanda kesetiaan pada geng motor yang pernah menjadi satu-satunya keluarga yang ia miliki di jalanan. Setiap guratan tinta di tubuhnya memiliki cerita kelamnya masing-masing. Menghapus mereka bukan sekadar menghilangkan warna dari atas kulit, melainkan merobek kembali luka lama yang susah payah ia kubur. Namun, di sisi lain,
Terngiang kembali suara lembut Junaidi yang menawarkan masa depan terang. Sebuah keluarga yang sakinah, perlindungan dari cemoohan tetangga, dan janji manis tentang kehidupan normal yang sangat ia dambakan. Kalau ini harga yang harus kubayar untuk sebuah penebusan, gumam Jenny parau, suaranya memecah keheningan malam. Air matanya menetes jatuh membasahi kerah bajunya. Ia mengusap wajahnya kasar, menarik napas dalam-dalam, lalu membulatkan tekad. Akan kulakukan, Bang. Demi Tuhan, dan demi masa depan kita. Keesokan paginya, Jenny memulai pertempuran sesungguhnya. Untuk menutupi biaya penghapusan tato yang luar biasa mahal, ia harus memeras keringat berkali-kali lipat lebih keras. Ia mendatangi rumah-rumah di kompleks perumahan mewah yang berjarak cukup jauh dari kampungnya, menawarkan jasa mencuci dan menyetrika pakaian harian. Siang harinya, ia kembali ke pabrik konveksi, memohon pekerjaan kasar apa saja, meski hanya sebagai buruh angkut sisa potongan kain kotor, dengan upah harian yang sangat minim. Malamnya, ia membantu memilah barang bekas di tempat pengepul rongsokan hingga larut. Tubuhnya dipaksa bekerja bagai mesin tanpa pelumas. Telapak tangannya yang dulu kasar karena memegang senjata tajam, kini melepuh akibat terlalu lama terendam deterjen-deterjen keras dan mengangkat beban berat. Setiap rupiah yang ia kumpulkan langsung dimasukkan ke dalam kaleng biskuit karatan di bawah kolong tempat tidurnya. Jenny bahkan nekat menjual satu-satunya peninggalan berharga dari mendiang ibu kandungnya. Sebuah cincin emas seberat 2 gram. 3 minggu berlalu dengan siksaan fisik yang melelahkan, uang di dalam kaleng biskuit itu akhirnya dirasa cukup untuk membiayai sesi pertama penghapusan tato. Berbekal informasi dari selembar brosur kusut, Jenny mendatangi sebuah klinik kecantikan kecil di pinggiran kota. Tempat itu menawarkan terapi laser dengan harga paling miring, meski fasilitasnya tampak sangat pas-pasan. Aroma menyengat dari cairan antiseptik langsung menusuk indera penciumannya begitu ia mendorong pintu kaca klinik tersebut. Kita mulai dari lengan kiri dulu ya, Mbak. Ini tatonya cukup tebal dan warnanya pekat, jadi tidak bisa hilang dalam satu kali tindakan. Butuh setidaknya 6-8 kali sesi agar tintanya benar-benar pudar. Jelas seorang dokter wanita bermasker sambil mengoleskan krim anestesi ke atas permukaan kulit Jenny yang bergambar tengkorak. Jenny hanya mengangguk kaku. Ia berbaring di atas ranjang medis berlapis perlak hijau, menggenggam erat ujung bajunya sendiri. Keringat dingin mulai sebesar biji jagung bermunculan di dahinya. Tarik napas panjang. Bak. 3, 2, 1. Zaap. Seketika itu juga, Jenny membelalakan matanya lebar-lebar. Mulutnya terbuka namun tak ada suara yang mampu keluar dari tenggorokannya. Sensasi tembakan sinar laser itu menghantam kulitnya dengan sangat brutal. Rasanya seperti ada puluhan karet gelang panas yang dijepretkan secara bersamaan ke atas kulit yang sedang terbakar terik matahari. Zaap, zaap, zaap. Mesin terus berbunyi nyaring, memancarkan kilatan cahaya merah yang menyilaukan. Setiap kali sinar itu menyentuh pori-porinya, Jenny bisa merasakan dagingnya seakan direbus hidup-hidup. Bau menyengat seperti rambut dan daging gosong perlahan memenuhi ruangan yang sempit itu, membuat perutnya bergejolak hebat menahan mual. Air mata penderitaan langsung tumpah membasahi bantal tipis di bawah kepalanya. Ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga terasa anyir darah segar mencecap di lidahnya, berusaha mati-matian agar tidak menjerit histeris. Otot-otot tubuhnya menegang kaku menahan rasa perih yang menjalar hingga ke sumsum tulang. Siksaan ini 1000 kali lipat lebih mengerikan dibandingkan saat jarum mesin tato pertama kali menembus kulitnya belasan tahun silam. Tahan sedikit lagi, Mbak. Sebentar lagi selesai, ucap dokter tersebut. Suaranya terdengar sayup-sayup di telinga Jenny yang mulai berdenging akibat menahan sakit yang tak tertahankan. Proses yang hanya berlangsung selama 20 menit itu terasa bagaikan siksaan di neraka berabad-abad lamanya bagi Jenny. Ketika mesin akhirnya dimatikan, wanita itu nyaris kehilangan kesadarannya. Lengan kirinya kini membengkak merah parah, dipenuhi lepuhan-lepuhan kecil berwarna putih, dan mengeluarkan cairan bening bercampur darah. Dokter segera mengoleskan salep antibiotik dan membalut lengannya dengan perban tebal. Malam harinya, efek samping dari tembakan laser itu mulai bereaksi ganas. Tubuh Jenny menggigil hebat. Demam tinggi menyerang secara tiba-tiba, membuat giginya gemeretak kedinginan di balik selimut tipisnya. Lengan kirinya terasa berdenyut nyeri seolah ada bara api yang ditanamkan di bawah kulitnya. Ia merintih pelan dalam gelap, meringkuk di atas kasur kapuknya yang keras sendirian. Di tengah rasa sakit yang meremukan tulang itu,
terdengar ketukan pelan di pintu kontrakannya. "Jen? Jenny? Kamu di dalam?" Suara berat dan familiar itu membuat mata Jenny yang sayu perlahan terbuka. "Junaidi." Pria itu datang mencarinya setelah nyaris sebulan mereka tidak bertukar kabar. Dengan sisa tenaga yang ada, Jenny menyeret tubuhnya yang gontai menuju pintu. Saat engsel pintu berdiri terbuka, Junaidi berdiri di sana menenteng sebuah kantong plastik putih berisi bungkusan makanan. Wajah pria itu langsung berubah pucat pasi melihat kondisi Jenny yang sangat memprihatinkan. Wajah wanita pujaan hatinya itu seputih kertas. Bibirnya kering pecah-pecah dan peluh membanjiri pelipisnya. Pandangan Junaidi seketika terkunci pada perban tebal di lengan kiri Jenny yang mulai merembeskan bercak kekuningan. "Ya Tuhan, Jen, apa yang kamu lakukan?" bisik Junaidi ngeri. Tangannya bergetar saat menyentuh bahu wanita itu. Ia segera memapah Jenny kembali ke ranjang sebelum wanita itu ambruk ke lantai. Aku menuhin syarat abang," rintih Jenny di sela napasnya yang putus-putus. Ia mencoba memaksakan sebuah senyuman tipis, namun yang terbentuk hanyalah ringisan kesakitan. "Satu tato udah mulai dihapus, Bang. Aku bakal bersihin semuanya, supaya abang gak malu lagi bawa aku." Mendengar pengakuan lugunan menyayat hati itu, pertahanan Junaidi runtuh seketika. Pria penjual kopi yang selalu tampak tegar itu kini menjatuhkan dirinya berlutut di samping ranjang Jenny. Air mata penyesalan mengalir deras dari sudut matanya. Ia meraih tangan kanan Jenny yang tidak diperban, mencium punggung tangan yang kasar itu berulang kali dengan perasaan bersalah yang luar biasa besar. "Maafin aku, Jen. Maafin keegoisanku," isak Junaidi dengan suara bergetar parah, membenamkan wajahnya di tepi kasur. Ia tidak pernah menyangka bahwa syarat yang ia ajukan demi kebaikan masa depan mereka, justru menjadi instrumen penyiksaan paling kejam bagi wanita yang sangat ia cintai. Jenny menggeleng lemah. Ia mengusap puncak kepala Junaidi dengan sisa kelembutan yang ia miliki. "Nggak apa-apa, Bang. Sakitnya cuma sebentar. Ini harga yang memang pantas aku bayar buat nebus dosa-dosa masa laluku. Jangan nangis, aku kuat kok." Malam itu, diiringi rinai hujan yang kembali turun membasahi atap seng kontrakan, Junaidi tak beranjak sedikit pun dari sisi Jenny. Ia menyuapkan bubur ayam dengan sabar, meminumkan obat penurun panas, dan terus menggenggam tangan wanita itu hingga terlelap. Namun, di balik kehangatan rekonsiliasi mereka, sebuah rintangan yang jauh lebih curam dan gelap diam-diam sedang menanti di depan mata, bersiap menguji kekuatan cinta mereka hingga ke batas paling mematikan. 5 bulan terlewati dengan lambat dan penuh siksaan. Bagi Jenny, rentang waktu tersebut terasa bagaikan berjalan tanpa alas kaki di atas hamparan kaca pecah. Sesi demi sesi penghapusan tato telah ia lalui. Uang yang ia kumpulkan dengan darah dan keringat mengalir deras ke kasir klinik kecantikan pinggiran itu. Junaidi memang memaksa ikut membantu biaya perawatan, menyisihkan sebagian besar pendapatan warung kopinya, namun hal itu justru menambah beban moral di pundak Jenny. Sore ini, cahaya matahari senja menyusup dari celah ventilasi kamar kontrakan Jenny, menyoroti sosoknya yang sedang duduk meringkuk di depan cermin. Suasana ruangan dipenuhi aroma tajam dari cairan antiseptik dan salep antibiotik. Dengan tangan gemetar, wanita itu perlahan membuka perban yang membalut lengan kiri hingga ke area selangkanya. Napasnya tercekat. Air mata yang sudah mengering kini kembali menggenang di pelupuk matanya. Realitas menghapus tato ternyata jauh dari bayangan indah tentang kulit yang kembali mulus bak bayi. Sinar laser yang berulang kali menghantam kulitnya memang memudarkan tinta hitam pekat tersebut. Namun sebagai gantinya, mesin itu meninggalkan jejak kehancuran yang mengerikan. Kulit Jenny kini dipenuhi bercak hiperpigmentasi yang belang-belang, sebagian lagi memerah seperti daging mentah yang mengelupas. Di area bahu tempat tato naga itu dulu berada, timbul keloid bergerigi akibat infeksi luka lepuhan yang pecah sebelum waktunya. Dulu, meskipun tatonya melambangkan masa lalu yang kelam, gambaran itu memiliki bentuk yang jelas. Sekarang, kulitnya terlihat seperti kanvas usang yang disiram air keras. Hancur, melepuh, dan mengerikan. "Siapa yang mau melihat kulit menjijikan seperti ini?" bisik Jenny parau, mengusap bekas luka yang menonjol itu. Sensasi perih masih terasa, tapi rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa. Rasa percaya diri yang susah payah ia bangun bersama Junaidi kini hancur lebur, luruh bersamaan dengan pudarnya tinta di tubuhnya.
Jenny merasa dirinya berubah menjadi monster. Ia mulai mengenakan baju berlapis-lapis, bahkan di siang hari yang terik, hanya untuk memastikan tidak ada 1 sentimeter pun dari kulit rusaknya yang terekspos. Ia memakai sarung tangan kain, membungkus lehernya dengan selendang tebal, dan menundukkan wajahnya lebih dalam dari sebelumnya. Perubahan fisik dan psikologis ini perlahan membangun tembok es yang tebal di antara dirinya dan Junaidi. Jenny mulai jarang mampir ke warung tenda biru itu. Jikapun datang, ia hanya duduk sebentar di sudut paling gelap, menolak menatap mata sang kekasih, lalu buru-buru pamit dengan alasan lelah. Malam itu, gerimis turun membasahi jalanan aspal. Suasana warung kopi sedang sepi. Junaidi sengaja memasak mie rebus dengan telur setengah matang, makanan kesukaan Jenny, berharap wanita itu mau makan dengan lahap setelah beberapa hari belakangan terlihat semakin kurus dan pucat. Ketika Jenny datang dan duduk di kursinya, Junaidi meletakkan mangkuk berasap itu di atas meja. Pria itu menarik napas panjang, mencoba menahan rasa rindu sekaligus khawatir yang menggerogoti dadanya. "Makan dulu, Jen. Kamu kelihatan pucat banget hari ini. Tadi siang kerja di tempat pengepulan lagi?" tanya Junaidi lembut, mendudukkan dirinya di kursi seberang. Jenny hanya mengangguk pelan tanpa mengangkat wajah. Tangannya yang terbungkus sarung tangan katun murahan mengambil sendok, mengaduk kuah mie itu tanpa selera. "Iya, Bang. Lumayan ada tambahan kardus hari ini. Kamu nggak perlu memaksakan diri sampai sakit begini. Uang tabunganku masih cukup buat bantu bayar sesi laser bulan depan. Tubuhmu butuh istirahat," bujuk Junaidi. Nada suaranya syarat akan permohonan. Pria itu menyodorkan secangkir teh hangat, lalu tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menyentuh punggung tangan Jenny. Namun, reaksi Jenny sungguh di luar dugaan. Begitu kulit kasar Junaidi menyentuh sarung tangannya, wanita itu tersentak kaget. Ia menarik tangannya dengan kasar hingga sendok di mangkuknya terpelanting dan kuah panasnya tumpah membasahi taplak meja. "Jangan sentuh, Bang!" seru Jenny setengah panik, merapatkan kedua tangannya ke dada. Napasnya memburu, matanya memancarkan ketakutan dan rasa malu yang tak terbendung. Junaidi terkesiap, tangannya menggantung di udara. "Jen, aku cuma mau pegang tanganmu. Kenapa kamu menghindar terus akhir-akhir ini? Aku ada salah." Jenny menggeleng kuat-kuat. Air mata mulai berjatuhan membasahi pipinya yang tirus. "Abang gak salah. Aku yang salah, Bang. Aku kotor. Kulitku sekarang jauh lebih menjijikan daripada saat masih ada tatonya. Melepuh, berbekas, belang-belang kayak penyakit menular. Abang pasti jijik kalau lihat aslinya." "Aku nggak pernah bilang begitu, Jenny. Aku nggak peduli sama bekas lukanya. Itu kan proses penyembuhan," bantah Junaidi tegas. Pria itu bangkit dari duduknya, berniat mendekati Jenny untuk menenangkannya. Namun Jenny justru memundurkan kursinya, menciptakan jarak di antara mereka. "Proses penyembuhan apa, Bang? Ini cacat permanen. Tatonya memang pudar, tapi kulitku hancur. Aku rela nahan sakit dibakar laser berkali-kali supaya bisa jadi perempuan bersih yang pantas buat abang. Tapi nyatanya apa? Aku malah jadi monster. Aku nggak akan pernah bisa jadi perempuan sempurna seperti yang abang mau." Kalimat itu meluncur tajam, menusuk tepat di ulu hati Junaidi. Pria itu terdiam kaku. Ia menyadari betapa besar kerusakan mental yang diakibatkan oleh permintaannya tempo hari. Niatnya untuk melindungi Jenny dari stigma masyarakat justru menjadi bumerang yang menghancurkan satu-satunya hal yang membuat wanita itu kuat, penerimaan diri. "Jen, tolong dengarkan aku." Junaidi mencoba merendahkan suaranya. Matanya menatap pilu pada wanita yang kini menangis terseduh-seduh di hadapannya. "Aku nggak minta kesempurnaan. Aku mencintaimu. Kalau abang cinta aku apa adanya, abang gak akan nyuruh aku ngapus sejarah hidupku dengan cara menyiksa diri seperti ini," potong Jenny dengan suara bergetar menahan isak. "Semakin aku mencoba menghapusnya, semakin aku sadar kalau aku memang gak pantas bahagia. Masa laluku itu kutukan, Bang. Dan luka di badanku ini buktinya." Tanpa menunggu balasan dari Junaidi, Jenny meraih tas selempangnya yang lusuh. Ia berlari menerobos gerimis,
meninggalkan mangkuk mie yang mulai mendingin dan seorang pria yang membeku ditelan rasa bersalah yang teramat dalam. Malam itu, rintik hujan gagal menyamarkan suara isak tangis Jenny yang memilukan di sepanjang jalan gelap menuju rumah kontrakannya. Hubungan yang tadinya menjadi satu-satunya tempat bernaung, kini terasa seperti sangkar berduri yang mengoyak batinnya tanpa ampun. Kaleng biskuit berkarat itu akhirnya benar-benar kosong. Jenny membalikannya di atas kasur kapuk yang tipis. Namun hanya beberapa keping uang logam pecahan Rp500 yang menggelinding jatuh, mengeluarkan bunyi gemerincing yang terdengar bagai melodi keputusasaan di telinganya. Jenny menatap nanar sisa hartanya tersebut. Napasnya terasa berat. Seolah udara di dalam kamar kontrakan berukuran 3x4 meter itu tiba-tiba tersedot habis. Tagihan sewa bulan ini sudah menunggak. Dan yang paling mencekik lehernya adalah biaya klinik untuk sesi penghapusan tato ke-7 yang melonjak drastis akibat infeksi parah pada kulitnya. Wanita itu meringkuk di sudut ruangan, memeluk lututnya erat-erat. Cahaya lampu bohlam kuning yang berkedip redup di langit-langit seakan ikut menertawakan nasibnya yang malang. Sejak pertengkarannya dengan Junaidi di warung tenda biru tempo hari, Jenny tidak pernah lagi menampakkan diri di sana. Ia mengurung diri, menenggelamkan jiwanya dalam lautan rasa rendah diri yang semakin hari semakin menenggelamkannya ke dasar palung paling gelap. Pikirannya buntu. Tubuhnya lelah akibat bekerja siang dan malam sebagai kuli angkut rongsokan, namun uang yang terkumpul tak pernah cukup untuk menambal biaya medis yang menguras darah. Tuntutan untuk menjadi sempurna di mata Junaidi terus menghantui setiap hela napasnya. Janji pernikahan yang seharusnya menjadi sebuah lentera harapan, kini berubah menjadi cambuk berduri yang menyiksa batin Jenny tanpa ampun. Dalam keadaan kalut dan putus asa mencari jalan keluar instan, ingatan Jenny melayang pada obrolan lawas dengan teman-teman jalanannya bertahun-tahun silam. Mereka pernah membicarakan sebuah jalan pintas, ramuan mematikan yang beredar di pasar gelap pinggiran kota, sebuah cairan kimia pekat sejenis air keras racikan yang diklaim mampu mengelupas tinta tato, hingga kelapisan daging terdalam hanya dalam semalam. Biayanya sangat murah, namun risikonya adalah kecacatan permanen. Akal sehat Jenny yang sudah terkikis habis oleh depresi tak lagi mampu menimbang baik dan buruk. Berbekal sisa uang hasil memulung kardus bekas sore itu, ia mendatangi sebuah gang kumuh di belakang pasar malam, menemui seorang pria tua penjual obat-obatan terlarang. Transaksi berlangsung cepat dalam keheningan yang mencekam. Jenny kembali ke kontrakannya dengan tubuh gemetar, menggenggam sebotol kaca kecil berisi cairan bening tak berlabel yang baunya sangat menyengat, mirip perpaduan antara belerang dan asam klorida. Di bawah remangnya cahaya kamar, Jenny membuka balutan perban di area dada atas dan tulang selangkanya, tempat di mana kepala naga hitam itu masih menyeringai angkuh. Ia menuangkan cairan kimia tersebut ke atas segumpal kapas kasar. Tangannya bergetar hebat. Jantungnya berpacu liar memukul-mukul tulang rusuknya. Ada bisikan kecil di sudut nuraninya yang menyuruhnya berhenti, memperingatkan bahwa ini adalah sebuah tindakan bunuh diri yang konyol. Namun, bayangan wajah Junaidi yang mendambakan sosok istri tanpa celah kembali melintas, membungkam sisa kewarasan Jenny hingga tak bersisa. Tanpa menutup mata, Jenny menempelkan kapas basah itu tepat di atas ukiran kepala naga tersebut. Detik pertama, kulitnya terasa sangat dingin. Namun di detik ketiga, sebuah sensasi terbakar yang teramat luar biasa ganas menyengat lapisan dermisnya. Rasa sakitnya jutaan kali lipat lebih mengerikan daripada tembakan sinar laser di klinik. Cairan kimia itu langsung bereaksi, mendidih di atas kulit, memakan jaringan epidermis dan daging Jenny secara brutal. Asap tipis mengepul dari area selangkanya, membawa serta bau busuk daging hangus dan rambut yang terbakar ke penjuru ruangan sempit itu. Jenny menjatuhkan kapas tersebut ke lantai. Matanya terbelalak maksimal, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia menggigit bantal gulingnya kuat-kuat untuk meredam jeritan histeris yang nyaris memecahkan pita suaranya. Tubuhnya kejang sesaat di atas kasur, berguling ke kanan dan ke kiri dalam penderitaan yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Sensasi panas itu tidak mau berhenti, melainkan terus merayap masuk ke dalam aliran darahnya, seolah ada bara api neraka yang sengaja disuntikkan ke dalam nadinya. Air mata keluar sederas air terjun, bercampur dengan keringat dingin yang membanjiri seluruh pori-pori tubuhnya yang menegang kaku. Setelah bergumul dengan siksaan itu selama belasan menit yang terasa seperti berabad-abad,
Jenny menyeret tubuhnya yang setengah lumpuh menuju kamar mandi kecil di sudut ruangan. Napasnya terengah-engah, pandangannya berkunang-kunang nyaris pingsan. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, ia menghidupkan keran air dan mengguyur tubuhnya dari kepala hingga dada. Air yang jatuh membasahi ubin seketika berubah warna menjadi kemerahan, membawa lurus sisa-sisa kulitnya yang telah hancur lebur terkena asam pekat mematikan tersebut. Perlahan, Jenny mendongakkan kepala, menatap wajah dan tubuhnya sendiri pada cermin retak yang tergantung miring di atas bak mandi. Pemandangan yang terpantul di sana benar-benar menghancurkan sisa jiwa Jenny, hingga berkeping-keping tak bersisa. Kepala naga itu memang telah hilang, luluh lantak. Namun sebagai gantinya, terdapat luka bakar menganga yang sangat lebar, memerah, dan melepuh mengerikan dari leher hingga ke batas dadanya. Dagingnya terkoyak, menampilkan kerusakan jaringan yang mustahil bisa diperbaiki kembali. Tubuhnya bukan sekadar rusak, melainkan hancur dan cacat. Ia terlihat seperti seorang korban penyiksaan yang selamat dari kobaran api. Lutut Jenny kehilangan kekuatannya. Wanita itu ambruk, luruh ke atas lantai kamar mandi yang dingin dan basah. Ia menangis tanpa suara. Mulutnya terbuka lebar mencaup udara, bahunya berguncang hebat. Namun tak ada satupun jeritan yang sanggup mewakili betapa hancurnya perasaan wanita itu saat ini. Puncak keputusasaan-nya telah tercapai. Ia merasa kalah. Ia merasa gagal total menjadi manusia. Usahanya untuk menebus dosa dan membersihkan diri justru berakhir dengan memutilasi tubuhnya sendiri. "Maafin aku, Bang Jun." Rintih Jenny di antara isak tangisnya yang menyayat hati, menggema memantul di dinding kamar mandi yang berlumut. "Aku udah hancur. Aku gak akan pernah bisa jadi perempuan bersih yang abang mau. Aku ini cuma monster. Cuma kotoran yang gak pantas dicintai oleh laki-laki sebaik abang." Sebuah keputusan nekat dan final terbentuk di dalam kepalanya malam itu juga. Jenny menolak untuk kembali kepada Junaidi dalam keadaan cacat dan mengerikan seperti ini. Ia tidak sanggup membayangkan tatapan iba, terkejut, atau mungkin rasa jijik yang akan terpancar dari mata pria itu kelak. Lebih baik ia menghilang seutuhnya, ditelan oleh kegelapan dunia bawah yang selama ini menjadi habitat aslinya, daripada harus menjadi beban yang mempermalukan Junaidi di kemudian hari. Dengan sisa kekuatan dari tubuhnya yang menggigil hebat menahan demam akibat luka bakar parah, Jenny membalut lukanya asal-asalan dengan kain kasa seadanya. Ia berjalan tertatih menuju lemari pakaian. Tangannya meraih sebuah ransel kanvas lusuh berwarna hitam, lalu memasukkan beberapa potong pakaian kumalnya dengan tergesa-gesa. Ia sengaja meninggalkan gamis marun dan hijab panjangnya terlipat rapi di atas kasur. Sebuah simbol diam bahwa ia secara resmi menyerah pada jalan taubat dan mimpi indah tentang pernikahan yang sempat meracuni pikirannya. Tepat pukul 2 dini hari, di bawah guyuran hujan badai yang menderu kencang di atas kota, Jenny melangkah keluar dari pintu kontrakannya. Ia tidak meninggalkan secari kertas pun, tidak juga mengirimkan pesan perpisahan ke ponsel Junaidi. Ia hanya mengunci pintu, menyelipkan kuncinya di bawah keset, dan berjalan tertatih menembus tirai hujan yang dingin mencekam. Langkah kakinya gontai, membawa serta seluruh rasa sakit, kehancuran, dan cinta yang terpaksa ia kubur hidup-hidup. Jenny melangkah menuju kawasan kumuh di ujung kota yang tak terjamah cahaya lampu, membiarkan dirinya ditelan oleh bayangan, bersembunyi dari dunia, dan berlari sejauh mungkin dari satu-satunya pria yang pernah mengajarinya arti dari sebuah ketulusan. Pagi itu terasa sangat ganjil. Udara sehabis badai semalam menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Namun bagi Junaidi, hawa beku tersebut justru bersumber dari firasat buruk yang sejak subuh menggerogoti dadanya. Pria itu mengabaikan gerobak kopinya yang belum tertata. Langkah kakinya setengah berlari menyusuri gang sempit menuju rumah kontrakan Jenny. Perasaannya tak karuan. Pertengkaran hebat mereka tempo hari terus berputar di kepalanya bagai kaset rusak. Ia harus meminta maaf. Ia harus menarik kembali syarat bodoh yang telah menghancurkan senyum wanita yang sangat dicintainya itu. Sesampainya di depan pintu kayu bercat hijau kusam tersebut, Junaidi mengetuk perlahan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lebih keras sambil memanggil nama Jenny. Namun keheningan pekat menjadi satu-satunya balasan. Mata Junaidi tak sengaja menangkap ujung kunci logam yang menyembul dari bawah keset kaki berbahan serabut kelapa. Jantungnya seketika mencelos.
Tangannya yang kasar dan gemetar meraih kunci itu, lalu memasukkannya ke dalam lubang kunci. Terdengar bunyi klik, dan pintu terbuka perlahan diiringi derit engsel yang berkarat. Begitu kakinya melangkah masuk, sebuah aroma menyengat langsung menusuk indera penciumannya. Bau itu adalah kombinasi mengerikan antara zat kimia asam yang sangat tajam dan anyir darah yang mengering. Mata Junaidi membelalak ngeri melihat kondisi ruangan sempit tersebut. Di atas kasur kapuk yang tak lagi beralas spray, terlipat rapi sebuah gamis berwarna merah marun beserta hijab hitam panjang. Di sebelahnya, tergeletak botol kaca kecil kosong yang pinggirannya sedikit meleleh. Dengan napas memburu, Junaidi melangkah menuju kamar mandi yang pintunya setengah terbuka. Kakinya lemas seketika, membuatnya nyaris terjatuh. Ubin kamar mandi itu dipenuhi bercak kemerahan dan sisa-sisa kain kasa yang berantakan. Noda darah tercetak jelas di tepi bak mandi, menjadi saksi bisu dari penderitaan luar biasa yang terjadi semalam. Ya Allah, Jenny, apa yang udah kamu lakuin? Rintih Junaidi dengan suara pecah. Pria itu merosot jatuh ke lantai, mencengkeram rambutnya sendiri dengan kedua belah tangan. Air matanya tumpah menderas, membasahi wajahnya yang pias. Penyesalan menghantam dadanya layaknya godam baja berkali-kali. Ia sadar, wanita itu pasti telah mengambil jalan pintas yang merusak tubuhnya hanya demi memenuhi ekspektasi gila yang ia bebankan. Junaidi menjerit tertahan, merutuki kebodohannya sendiri. Syarat yang ia sebut sebagai perlindungan ternyata adalah pedang bermata dua yang kini telah menebas leher Jenny hingga wanita itu memilih lari dan menghilang. Hari itu juga, Junaidi menutup total warung tenda birunya. Ia tak peduli pada urusan perut atau tagihan sewa bulanan. Fokusnya hanya satu, menemukan Jenny dan membawanya pulang. Selama seminggu penuh, pria itu berubah layaknya orang gila. Ia menyusuri setiap jengkal kota, mulai dari pasar tradisional yang becek, kolong jembatan layang yang pengap, hingga ganggang kumuh tempat para preman biasa berkumpul. Wajah Junaidi memucat karena kurang tidur, kantung matanya menghitam pekat, dan pakaiannya lusuh tak terganti. Ia bertanya pada setiap pemulung, pedagang asongan, dan anak jalanan yang ia temui sambil menyodorkan selembar foto Jenny yang ia cetak dari ponselnya. Namun, jawaban yang ia terima selalu berupa gelengan kepala. Jenny seakan benar-benar raib ditelan bumi, terhapus dari peta kota layaknya debu yang tersapu angin. Sementara itu, di sudut lain kota yang tak tersentuh cahaya matahari, Jenny tengah meregang nyawa. Ia bersembunyi di dalam sebuah gedung pabrik tua yang telah lama ditinggalkan. Letaknya tersembunyi di balik semak belukar dekat bantaran sungai yang kotor. Ruangan itu pengap, lembab, dan berbau pesing bercampur lumut basah. Jenny meringkuk di atas tumpukan kardus bekas, memeluk erat tubuhnya yang menggigil hebat akibat demam tinggi. Kondisi wanita itu sangat memprihatinkan. Luka bakar akibat cairan asam di dada dan lehernya kini telah mengalami infeksi parah. Kain kasa kumal yang membalutnya sudah berubah warna menjadi kekuningan bercampur hitam, mengeluarkan aroma busuk jaringan daging yang mati. Setiap kali ia menarik napas, dadanya terasa seperti diiris oleh ribuan silet berkarat. Tubuhnya sangat kurus karena sudah 3 hari tidak ada makanan yang masuk ke perutnya. Hanya air hujan yang menetes dari atap bocor yang menjadi penawar dahaganya. Ini hukuman buatku, racau Jenny dalam igauannya. Matanya setengah terpejam menahan rasa sakit yang meremukkan seluruh saraf kewarasannya. Orang kotor nggak pantas dicintai. Aku monster, aku cacat. Depresi telah menguasai pikiran Jenny seutuhnya. Ia tidak memiliki keinginan untuk mencari pertolongan medis. Di dalam benaknya yang sudah kalut, tempat kotor dan gelap inilah satu-satunya rumah yang pantas bagi manusia menjijikkan seperti dirinya. Ia mengasingkan diri sebagai bentuk hukuman, menunggu waktu perlahan merenggut nyawanya dalam kesendirian yang paling absolut. Di tempat lain, keputusasaan Junaidi mulai mencapai puncaknya saat senja turun membawa awan mendung yang menggulung hitam pekat di ufuk barat. Pria itu duduk bersandar di tiang listrik pinggir jalan dengan napas terengah-engah. Kakinya lecet parah akibat berjalan tanpa henti. Saat ia hendak memejamkan mata menahan pening di kepala, seorang kakek pemulung pencari botol plastik menghampirinya dengan ragu-ragu. "Den," panggil kakek itu parau, menunjuk ke arah foto di tangan Junaidi. "Perempuan yang Aden cari?"
Kemarin lusa Aki sempat lihat orang yang mirip di dekat pabrik tekstil yang mangkrak di pinggir kali sana. Kondisinya ngenes pisan, dan jalannya sempoyongan, terus badannya bau obat nyengat bercampur darah. Aki mau tolongin, tapi dia malah lari masuk ke dalam reruntuhan. Mendengar informasi tersebut, seolah ada aliran listrik tegangan tinggi yang menyengat tubuh Junaidi. Ia langsung melompat berdiri, mencengkeram kedua bahu kakek itu dengan tatapan penuh harap yang menyala-nyala. Pabrik mangkrak di pinggir kali, yang arah utara pasar induk. Ki? Kakek itu mengangguk cepat. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Junaidi berlari sekuat tenaga layaknya kesetanan. Ia tak memedulikan rintik hujan yang mulai turun menusuk kulit. Ia menerobos kemacetan jalan raya, melompati genangan air lumpur, dan berlari menembus semak belukar berduri yang merobek celananya. Jantungnya bergemuruh lebih keras daripada guntur yang menyambar di langit. Doa tak putus-putusnya terucap dari bibir pria itu. Bertahanlah, Jen. Tolong, tunggu aku. Aku datang. Batin Junaidi menjerit putus asa. Langkah kaki Junaidi akhirnya tiba di depan gerbang besi berkarat pabrik tua tersebut. Suasana di sana begitu menyeramkan, gelap gulita, dan hanya diterangi oleh kilatan petir. Hujan mendadak tumpah dengan sangat deras, menyamarkan pandangan. Junaidi menyalakan senter dari ponselnya yang layarnya sudah retak. Mulai menyusuri setiap ruangan kosong yang dipenuhi puing-puing beton dan sarang laba-laba. Puncak dari segala konflik batin, rasa bersalah, dan ketakutan akan kehilangan kini berkumpul menjadi satu di dada Junaidi. Bersiap meledak saat ia menemukan ujung dari pencariannya malam itu. Kilatan petir menyambar garang membelah langit malam, disusul suara guntur yang menggelegar dahsyat hingga menggetarkan kerangka baja pabrik tua tersebut. Hujan badai tumpah layaknya tirai air yang tak tertembus, merembes masuk melalui atap seng yang bocor dan membanjiri lantai beton yang sudah retak-retak. Di tengah kegelapan pekat yang membekukan tulang, seberkas cahaya senter dari layar ponsel yang retak menyapu ke segala arah, bergerak liar dan putus asa. Junaidi terus melangkah menembus lorong pabrik yang pengap. Pakaiannya basah kuyup, menempel lengket pada tubuhnya yang menggigil kedinginan. Kakinya yang tak beralas karena sepatunya tertinggal di genangan lumpur, kini penuh luka goresan pecahan kaca dan paku berkarat. Namun, pria itu sama sekali tidak memedulikan rasa perih yang menjalar di telapak kakinya. Ia menulikan telinga dari deru badai, memfokuskan seluruh inderanya untuk mencari satu sosok yang telah membawa pergi separuh jiwanya. Bau lembab lumut perlahan bercampur dengan aroma yang sangat tidak asing dan menyengat. Bau anyir darah kering dan infeksi luka. Jantung Junaidi berdegup kencang, seakan melompat hingga ke tenggorokan. Ia mempercepat langkahnya, mengarahkan cahaya senter ke sudut ruangan paling ujung, tepat di balik tumpukan mesin tenun raksasa yang sudah menjadi rongsokan. Di sana, di atas lembar kardus basah, tergeletak sebuah gundukan kain kumal yang bergetar hebat. "Jenny!" bisik Junaidi parau. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Namun kakinya seketika lemas hingga ia jatuh berlutut di genangan air kotor. Gundukan itu bergerak pelan. Jenny menoleh dengan susah payah. Wajah wanita itu sepucat mayat, bibirnya membiru pecah-pecah, dan matanya cekung menyeratkan penderitaan yang tak ada ujungnya. Napasnya terdengar bergemuruh, putus-putus menahan sesak di dada. Perban kumal yang melilit area leher hingga dadanya telah basah oleh air hujan, menempel pada luka bakar yang membusuk dan terus mengeluarkan cairan kekuningan. Melihat malaikat penolongnya tiba-tiba muncul di tempat paling kotor di dunia ini, Jenny tidak tersenyum lega. Matanya justru membelalak penuh teror. Ia merangkak mundur dengan panik, menggesekkan punggungnya pada dinding beton yang kasar, berusaha menjauh dari jangkauan cahaya senter Junaidi. "Pergi! Jangan ke sini! Pergi, Bang!" jerit Jenny histeris. Suaranya parau dan pecah, tenggorokannya terasa seperti disayat pisau tumpul setiap kali ia berteriak. Junaidi melempar ponselnya begitu saja ke lantai, merangkak maju mendekati wanita itu dengan air mata yang mengalir deras menyatu bersama tetesan hujan di wajahnya. "Jen, ini aku. Ya Allah, kamu demam tinggi sekali. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Tolong biarkan aku bawa kamu dari sini." Pria itu mengulurkan kedua tangannya, hendak merengkuh tubuh rapuh tersebut.
Namun Jenny menepisnya dengan tenaga tersisa yang entah datang dari mana. Tangis wanita itu meledak, memantul-mantul di dinding pabrik kosong yang dingin. Aku bilang jangan sentuh. Tanganku kotor. Badanku busuk. Jenny memukul-mukul lantai beton dengan frustrasi. Ia mencengkeram kerah bajunya sendiri yang sudah koyak, lalu merobeknya dengan kasar hingga perban kumal itu ikut terlepas sebagian. Cahaya petir yang menyambar sesaat menerangi ruangan itu, memperlihatkan dengan jelas mahakarya kehancuran di dada Jenny. Daging yang melepuh, jaringan kulit yang mati, dan bekas luka menganga berwarna merah kehitaman akibat siraman cairan kimia mematikan. Pemandangan itu begitu mengerikan, sanggup membuat siapa saja memalingkan wajah karena ngeri. Lihat, Bang! Lihat baik-baik. Jenny berteriak sekuat tenaga, menunjuk pada luka bakarnya sendiri sambil menatap mata Junaidi dengan tatapan nanar yang penuh keputusasaan. Ini kan yang abang mau? Abang mau tatonya hilangkan? Udah hilang, Bang. Kepala naganya udah luntur sama daging-dagingku sekalian. Aku siram pakai air keras biar aku bisa jadi perempuan suci tanpa cacat masa lalu seperti yang abang harapkan. Kata-kata itu menghunjam tepat di jantung Junaidi bagaikan peluru timah panas. Pria itu tersentak hebat. Napasnya berhenti seketika. Matanya terpaku pada luka bakar parah di tubuh wanita yang sangat ia cintai. Bukan rasa jijik yang ia rasakan, melainkan rasa bersalah yang teramat masif, mencabik-cabik seluruh kewarasannya. Syarat pernikahan yang ia buat ternyata telah menjadi algojo yang memutilasi fisik dan mental Jenny. Tapi nyatanya apa? Jenny melanjutkan teriakannya, meratap meremasi rambutnya sendiri yang basah dan kusut masai. Aku malah jadi cacat permanen. Aku berubah jadi monster yang menjijikan. Preman bertato jauh lebih baik daripada perempuan dengan kulit hancur kayak gini. Laki-laki mana yang mau meluk tubuh busuk ini, Bang? Nggak ada, termasuk abang. Jenny, cukup, berhenti bicara begitu. Junaidi menjerit tak kalah keras, meluapkan penyesalannya. Tanpa memedulikan penolakan wanita itu, Junaidi menerjang maju dan langsung memeluk tubuh Jenny dengan sangat erat. Ia tidak peduli pada darah atau cairan infeksi yang menodai bajunya. Ia mendekap Jenny sekuat tenaga, membenamkan wajahnya di bahu wanita itu sambil menangis meraung-raung bagai anak kecil. Lepasin. Aku kotor. Aku jijik. Bang, lepasin aku. Jenny meronta-ronta, memukul punggung Junaidi dengan sisa tenaganya. Namun pria itu sama sekali tidak melonggarkan pelukannya. Dekapan itu justru terasa semakin kokoh. Seolah Junaidi sedang berusaha menyatukan kembali kepingan jiwa Jenny yang telah hancur lebur. Pukul aku, Jen. Pukul aku sepuasmu. Bunuh aku sekalian kalau itu bisa bikin sakitmu hilang. Isak Junaidi di sela derasnya hujan yang mengguyur mereka dari atap yang bocor. Maafkan aku. Maafkan laki-laki pengecut ini. Aku yang salah. Syarat bodoh itu, aku ucapkan bukan karena aku malu punya istri sepertimu. Aku cuma ketakutan, Jen. Aku miskin. Aku nggak punya kuasa apa-apa. Aku cuma takut nggak bisa ngelindungin kamu dari mulut jahat orang-orang kalau mereka terus menghinamu. Jenny berhenti meronta. Tangannya yang semula memukul punggung Junaidi, kini perlahan terkepal lemas. Napasnya tersengal-sengal menahan tangis yang menyesakkan dada. Tapi aku salah besar. Junaidi mengusap punggung Jenny yang bergetar kedinginan, mencium pucuk kepala wanita itu berkali-kali. Aku malah jadi orang yang paling menyakiti kamu. Luka di badanmu ini salahku. Aku yang cacat, Jen, bukan kamu. Hatiku yang cacat karena gagal menerima masa lalumu dengan utuh. Tolong, jangan hukum aku dengan pergi kayak gini. Aku nggak peduli kulitmu hancur. Aku nggak peduli kamu bertato atau cacat, aku cuma mau Jenny. Aku cuma cinta sama kamu. Di bawah guyuran badai malam itu, di dalam pabrik rongsok yang menjadi saksi bisu kehancuran mereka, Jenny akhirnya luruh. Pertahanan terakhirnya rubuh tak bersisa. Ia membalas pelukan Junaidi dengan tangan gemetar, menenggelamkan wajahnya di dada bidang pria itu, dan membiarkan seluruh air matanya tumpah menderas. Penderitaan fisik yang menyiksa tubuhnya seolah kalah telak oleh rasa haru yang tiba-tiba menyelimuti hatinya.
Meskipun Junaidi telah meminta maaf dengan linangan air mata paling tulus yang pernah ia lihat, rasa rendah diri Jenny tidak serta-merta menguap begitu saja. Bekas luka ini akan abadi, menjadi pengingat selamanya bahwa ia tidak akan pernah menjadi wanita yang sempurna. "Abang kasihan sama aku sekarang," bisik Jenny lemah. Kesadarannya mulai menipis akibat demam yang semakin tinggi. "Tapi suatu hari nanti, kalau abang lihat badanku tanpa baju, abang pasti akan menyesal karena memungut sampah cacat sepertiku." Junaidi melepaskan pelukannya perlahan. Ia menangkup wajah pucat Jenny dengan kedua tangannya yang kasar dan gemetar. Mata pria itu memerah, menatap tajam langsung ke dalam manik mata Jenny yang sayu. Ada sebuah rahasia besar yang selama ini ia kubur rapat-rapat, sebuah kenyataan yang sengaja ia sembunyikan karena ia pikir masa lalunya tak perlu lagi dibongkar. Namun malam ini, demi menyelamatkan nyawa dan kewarasan wanita di hadapannya, Junaidi menyadari bahwa sudah saatnya ia membuka kedoknya sendiri. "Kamu pikir cuma kamu yang punya masa lalu kelam, Jen?" ucap Junaidi pelan namun tegas, suaranya mengalahkan gemuruh guntur di luar sana. Tangan pria itu perlahan turun menuju kancing kemeja basahnya sendiri. "Kamu pikir warung kopi kecilku itu bisa menghapus siapa aku sebenarnya di masa lalu?" Jari-jari Junaidi yang kasar dan gemetar mulai membuka satu persatu kancing kemeja flanelnya yang lepek oleh air hujan. Gerakannya pelan namun syarat akan ketegasan. Di bawah temaram cahaya senter ponsel yang tergeletak miring di lantai beton, Jenny menahan napas. Rasa perih di sekujur lukanya seakan sirna sesaat, digantikan oleh debar jantung yang memacu tak karuan menanti apa yang akan ditunjukkan oleh pria tersebut. Begitu kemeja itu terbuka sepenuhnya dan meluncur jatuh dari bahu Junaidi, petir kembali menyambar, menerangi ruangan pengap itu dengan kilatan putih yang menyilaukan. Jenny terkesiap hebat. Kedua telapak tangannya refleks menutup mulutnya yang menganga tak percaya. Matanya yang sembab membelalak lebar, memindai setiap inci tubuh bagian atas pria yang selama ini ia anggap layaknya malaikat suci tanpa dosa. Dada bidang Junaidi, bahunya, hingga ke bagian perutnya, sama sekali tidak bersih. Permukaan kulit pria itu dipenuhi oleh ukiran tinta hitam yang jauh lebih pekat, lebih liar, dan lebih kelam daripada milik Jenny. Gambar seekor macan kumbang yang tengah mengaum menutupi dada kirinya, dikelilingi oleh motif rantai tebal yang melilit hingga ke leher bawah. Di lengan kanannya, terukir deretan huruf gotik dan tengkorak bermahkota duri yang tampak pudar dimakan usia. Lebih mengerikan lagi, tato-tato itu ditimpa oleh berbagai bekas luka fisik yang mengerikan. Ada sayatan panjang melintang di tulang rusuknya, jejak tusukan di perut bawah, serta bekas luka bakar bulat yang menyerupai sundutan rokok di bahunya. Tubuh Junaidi adalah sebuah kanvas-kanvas tragedi, memetakan rekam jejak kekerasan yang jauh melampaui apa yang pernah Jenny alami di jalanan. "Abang," cicit Jenny parau, suaranya bergetar hebat. Ia nyaris tidak mengenali sosok pria di hadapannya ini. Pria penjual kopi yang selalu tersenyum ramah dan bertutur kata lembut itu, ternyata menyimpan monster yang tertidur lelap di balik pakaian lusuhnya. Junaidi tersenyum getir. Air mata masih menggenang di pelupuk matanya yang memerah. Ia membiarkan Jenny menatap seluruh masa lalunya yang telanjang, tidak ada lagi yang ditutupi. "Aku bukan malaikat, Jen. Aku bukan laki-laki suci yang turun dari langit buat menyelamatkanmu," ucap Junaidi dengan suara serak, mengalahkan deru angin badai yang masuk dari celah atap. 10 tahun yang lalu, aku adalah bajingan paling dicari di pelabuhan utara. Aku mantan narapidana. 6 tahun aku membusuk di sel tahanan karena hampir membunuh orang dalam perkelahian antar geng. Dada Jenny bergemuruh. Realitas ini menghantamnya terlalu keras. Namun anehnya, perlahan meruntuhkan seluruh rasa rendah diri yang sejak tadi mencekiknya. "Ketika aku keluar dari penjara, dunia menolakku mentah-mentah," lanjut Junaidi, tatapannya menerawang jauh, mengenang masa-masa paling kelam dalam hidupnya. "Gak ada yang mau mempekerjakan mantan preman bertato sepertiku. Aku diusir, diludahi, dianggap sampah masyarakat. Sama persis seperti yang kamu rasakan, Jen. Makanya aku selalu pakai baju lengan panjang, kemeja yang dikancing sampai atas. Menutupi semua dosa ini rapat-rapat cuma buat bisa jualan kopi dengan tenang di pinggir jalan." Junaidi merangkak maju, meraih kedua tangan Jenny yang sedingin es.
lalu meletakkannya tepat di atas dada kirinya, di atas gambar macan kumbang yang menutupi detak jantungnya. Waktu aku minta kamu menghapus tatomu, itu bukan karena aku jijik, sayang. Sama sekali bukan. Isak Junaidi pecah, meremasi jemari wanita itu dengan penuh penyesalan. Aku cuma sangat ketakutan. Aku tahu persis rasanya dunia menginjak-injak kita cuma karena sebotol tinta di bawah kulit. Aku nggak mau istriku nanti menangis setiap hari karena tatapan merendahkan dari tetangga. Aku pikir, kalau kamu bersih, jalanmu akan lebih mudah. Aku berniat melindungimu dari rasa sakit yang aku rasakan. Pria itu menundukkan kepalanya, membiarkan air matanya jatuh menetes membasahi punggung tangan Jenny. Tapi aku salah besar. Obsesiku buat melindungimu malah bikin aku jadi monster yang menghancurkan tubuhmu. Aku menularkan traumaku sendiri ke kamu. Maafin aku, Jen. Luka bakar di dadamu ini adalah bukti betapa bodohnya aku. Betapa gagalnya aku menjaga wanita yang paling aku hargai di dunia ini. Keheningan emosional menyelimuti keduanya. Di tengah gemuruh badai, Jenny merasakan sebuah beban raksasa seberat bertonton akhirnya terangkat dari pundaknya. Ilusi tentang kesempurnaan hancur berkeping-keping. Junaidi bukanlah dewa yang menuntut kesucian, melainkan sesama pendosa yang sedang berjuang mencari pengampunan. Pria itu terluka, sama seperti dirinya. Mereka berdua sama-sama hancur, sama-sama memiliki masa lalu yang gelap, dan yang paling penting, mereka kini mengerti bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut pasangannya untuk menguliti diri sendiri demi bisa diterima. Dengan sisa tenaga yang perlahan kembali mengalir di nadinya, Jenny menarik tangannya dari genggaman Junaidi, lalu mengusap rahang pria itu dengan sangat lembut. Ibu jarinya menyeka air mata yang membasahi pipi Junaidi. Kita berdua bodoh, Bang. Bisik Jenny sambil tersenyum tipis. Senyuman pertama yang terbit setelah sekian lama tenggelam dalam depresi. Aku menyiksa diriku demi menjadi pantas buat abang. Padahal abang menyembunyikan masa lalu demi bisa merangkulku. Kalau aja kita jujur dari awal, aku nggak perlu merasa jadi monster sendirian. Junaidi menatap mata Jenny dalam-dalam, menemukan secercah cahaya kehidupan yang kembali benderang di sana. Kamu bukan monster, Jen. Bekas luka ini. Junaidi menyentuh perban kumal di dada Jenny dengan kelembutan luar biasa, seolah sedang menyentuh pualam paling rapuh. Ini cuma bukti bahwa kamu pernah berjuang melawan kebodohanku, dan kamu bertahan. Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Abang masih mau sama aku? Dengan tubuh hancur kayak gini? Tanya Jenny mematikan keraguannya yang terakhir. Bahkan kalau sisa hidupku harus kugunakan cuma buat mengobati lukamu setiap hari, aku akan lakuin dengan penuh syukur, jawab Junaidi mantap. Pria itu tak menunggu persetujuan lagi. Ia segera memakaikan kemeja flanel basahnya ke bahu Jenny untuk menutupi tubuh wanita itu dari hawa dingin. Dengan gerakan sigap namun sangat hati-hati, ia menyelipkan lengannya ke bawah lutut dan punggung Jenny, lalu mengangkat wanita itu dalam gendongannya. Kita ke rumah sakit sekarang. Aku nggak akan biarkan lukamu infeksi lebih parah lagi. Bertahanlah sebentar lagi buat aku, ya? Bisik Junaidi sambil melangkah mantap keluar dari reruntuhan pabrik tua tersebut. Jenny mengangguk pelan, menyandarkan kepalanya di ceruk leher pria itu. Mendengarkan detak jantung Junaidi yang berpacu kencang di balik kulit bertatonya memberikan rasa aman yang tak terlukiskan. Di bawah guyuran hujan yang mulai mereda, Jenny menutup matanya, membiarkan dirinya diselamatkan. Bukan oleh malaikat suci, melainkan oleh seorang pria biasa yang mencintainya dengan cara yang paling luar biasa. 6 bulan kemudian, aroma kopi robusta yang khas menguar di udara sore yang hangat. Warung tenda biru itu kini tampak jauh lebih rapi, dengan beberapa meja kayu baru dan lampu gantung kuning yang memberikan kesan estetik. Suasana cukup ramai oleh beberapa pelanggan yang sedang menikmati pisang goreng hangat. Di balik gerobak, Junaidi sedang sibuk menyeduh kopi. Ia tidak lagi mengenakan kemeja lengan panjang yang dikancingkan hingga ke leher. Sore itu, ia memakai kaos oblong hitam, membiarkan sebagian tato macan kumbang dan rantai di lengannya terekspos dengan bebas. Menariknya, tak ada satupun pelanggan yang peduli. Mereka datang demi rasa kopinya yang nikmat dan senyum ramah sang penjual. Di sudut meja yang tak jauh dari gerobak,
Jenny duduk sambil melipat beberapa lembar uang hasil penjualan hari ini. Penampilannya kini terlihat jauh lebih sehat dan bercahaya. Rambutnya diikat rapi. Ia mengenakan atasan tunik berlengan 3/4 dengan kerah Sabrina yang sedikit lebar. Di leher dan sebagian area tulang selangkanya, terpampang jelas bekas luka bakar yang telah mengering dan berubah menjadi keloid tebal. Luka itu tidak akan pernah hilang, menetap permanen sebagai saksi bisu perjalanan hidupnya. Namun Jenny tidak lagi menutupinya dengan selendang rapat-rapat. Ia juga tidak lagi menundukkan wajah ketika orang-orang tak sengaja melirik lengannya yang masih menyisakan bayang-bayang samar tato lama. Ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Cacat di tubuhnya adalah peta sejarahnya. Junaidi benar, penerimaan sejati tidak datang dari pujian masyarakat, melainkan dari bagaimana kita memandang diri sendiri di depan cermin. Junaidi menghampiri meja Jenny, meletakkan segelas teh manis hangat di hadapannya. Pria itu tersenyum, mengusap puncak kepala wanita yang bulan depan akan resmi menjadi istrinya tersebut. "Uangnya pas?" tanya Junaidi lembut. "Lebih dari cukup buat nambah tabungan nikah kita." "Bang," kekeh Jenny, matanya menyipit bahagia. Ia meraih sebelah tangan Junaidi, menggenggamnya erat, menautkan jari jemari mereka yang sama-sama kasar oleh kerasnya kehidupan, namun disatukan oleh kelembutan cinta yang tak bersyarat. Masa lalu mereka berdua mungkin kelam dan penuh coretan tinta yang tak terhapuskan. Namun mulai hari ini, mereka akan menulis lembaran baru. Bersama-sama, mereka melukis masa depan yang jauh lebih terang, di mana setiap bekas luka justru menjadi alasan mengapa mereka saling mencintai dengan sangat dalam. Cerita selesai, sahabat semuanya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel ini agar kalian bisa selalu menonton cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.